Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih. Doa saya Bapak Ibu dan saudara-saudara tetap dalam sukacita dan sehat senantiasa. Sebelum kita masuk dalam perenungan firman Tuhan, terlebih dahulu kita buka dalam doa. Kami naikkan syukur kami ya Tuhan atas segala kasih dan setia-Mu kepada kami anak-anak-Mu. Tuhan telah menganugerahkan kepada kami kekuatan, kesehatan, bahkan perlindungan telah kami rasakan sepanjang malam dalam waktu peristirahatan kami, sehingga kami bisa masuk lagi dalam berbagai aktivitas kami di hari ini. Namun kami ingin mengawali hari ini dengan merenungkan sebagian daripada firman-Mu ya Tuhan. Biarlah Engkau memberkati kami, sehingga melalui firman-Mu, hidup kami semakin diperbaharui tiap-tiap hari. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, tema perenungan firman Tuhan pagi hari ini, maju dan tetap fokus dalam iman. Di dalam bacaan Filipi pasal 3 ayat 2-12. Berbunyi demikian, hati-hatilah terhadap anjing-anjing, hati-hatilah terhadap pekerja-pekerja yang jahat, hati-hatilah terhadap penyunat-penyunat yang palsu. Karena kitalah orang-orang bersunat yang beribadah oleh Roh Allah dan bermegah dalam Kristus Yesus dan tidak menaruh percaya pada hal-hal lahiriah. Sekalipun aku juga ada alasan untuk menaruh percaya pada hal-hal lahiriah. Jika ada orang lain menyangka dapat menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, aku lebih lagi. Disunat pada hari ke-8 dari bangsa Israel dari suku Benyamin, orang Ibrani asli. Tentang pendirian terhadap hukum Taurat, aku orang Farisi. Tentang kegiatan, aku penganiaya jemaat. Tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi, karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena Dialah, aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus dan berada dalam Dia, bukan dengan kebenaranku sendiri karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena percaya kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Yang kukehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya, kalau-kalau aku dapat juga menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara, menjadi pengikut Kristus merupakan sebuah keputusan yang harus dijalani sungguh-sungguh. Demikian juga bagi Rasul Paulus. Kejayaan dan kemuliaan di masa lalu tidak lagi bernilai karena pengenalan akan Kristus. Apa yang dahulu dianggap bernilai, sekarang ini menjadi sama seperti sampah. Mengapa Paulus mengungkapkan hal ini? Dia sedang memperingatkan jemaat di Filipi untuk berhati-hati. Berhati-hati terhadap anjing-anjing, pekerja-pekerja yang jahat, dan penyunat-penyunat yang palsu. Orang-orang itu menekankan hidup keagamaannya secara lahiriah semata. Orang-orang yang demikian melakukan ibadahnya secara ritual dan secara rutinitas saja. Mereka perlu diwaspadai karena ada di dalam jemaat dan berpotensi menyesatkan kerohanian jemaat. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, dengan memakai kesaksian hidupnya, Rasul Paulus menasihati jemaat di Filipi. Dulu segala kemegahan lahiriah seperti itu dianggapnya keuntungan, tetapi sekarang tidak. Pengenalan akan Kristus itulah yang diingininya. Nasihat ini pun ditulisnya dari penjara. Sekiranya Paulus tetap mengingini kejayaan dan kemuliaannya dulu, dia tidak akan ada di dalam penjara. Di sini kita bisa melihat bahwa Paulus dengan tegas
menyatakan imannya, dan terus mengarahkan pandangannya ke depan, bahkan berlari-lari untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, sikap Paulus ini tidak mudah untuk diteladani. Bagi kita yang mungkin berada dalam keadaan aman dan nyaman, mengikut Kristus adalah mudah. Akan tetapi, kalau kita berada dalam keadaan seperti Paulus, tentu akan lain ceritanya. Godaan untuk kembali kepada kejayaan hidup di masa lalu akan sangat besar. Jikalau kita memperhatikan pengalaman bangsa Israel ketika keluar dari Mesir, ketika mereka bosan, mereka dengan mudah merindukan kemakmuran di Mesir. Oleh karena itu, kita perlu bertekad seperti Paulus, melupakan apa yang telah ada di belakang kita, agar tetap maju dan fokus ke depan. Sebagai pengikut-pengikut Kristus, seharusnya kita juga memiliki kesungguhan dalam iman. Oleh karena iman yang sejati akan terlihat dalam kerinduan yang semakin mengenal Kristus dan bertumbuh di dalamnya. Amin. Untuk firman Tuhan, mari kita berdoa. Pagi ini kami belajar lagi ya Tuhan tentang firman-Mu. Dan meteraikanlah firman-Mu ini dalam hati kami masing-masing. Kerinduan kami ya Tuhan, kami ingin terus berfokus terhadap iman percaya kami kepadamu. Dan kami juga akan terus memohon pertolongan daripada Tuhan, supaya kami bisa melupakan apa yang di belakang kami, yang sering sekali mengganggu konsentrasi kami terhadap Engkau maupun terhadap firman-Mu. Tolonglah kami ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.